Kylian Mbappe dihujat ramai-ramai oleh fans Real Madrid. Kylian Mbappe panen hujatan dari penggemar Real Madrid saat wajahnya terpampang di layar besar Santiago Bernabeu pada laga melawan Athletic Bilbao. Kylian Mbappe berada di tribun penonton Santiago Bernabeu ketika Real Madrid menjamu Athletic Bilbao lantaran skorsing kartu merah. Saat wajahnya ditampilkan di layar besar stadion, para penggemar tuan rumah sontak menghujat bintang Prancis tersebut. Siulan tanda cemoohan bergemuruh di stadion terhadap Mbappe, hanya beberapa hari setelah Los Blancos disingkirkan Arsenal di perempat final Liga Champions. Mbappe dikartu merah melawan Deportivo Alaves sehingga tak bisa bermain kontra Athletic. Dia sebenarnya telah mencetak 22 gol di La Liga musim ini, tetapi Madridista kemungkinan menghujatnya karena ia tampil mengecewakan versus Arsenal, kegagalannya mencetak gol serta memengaruhi pertandingan. Dalam dua leg turut berkontribusi pada payahnya performa Madrid. Selain diskors, Mbappe juga sedang cedera pergelangan kaki dan sekarang berpacu dengan waktu untuk bisa tampil di final Copa del Rey melawan Barcelona pada Minggu, 27 April. Madrid memang sudah mengantongi trofi Piala Super UEFA dan Piala Interkontinental musim ini, tapi El Clasico di partai puncak Copa del Rey sepertinya akan menjadi kesempatan terakhir armada Carlo Ancelotti untuk memenangkan trofi domestik, mengingat Barcelona semakin dekat dengan gelar juara La Liga. Real Madrid incar Rodri dari Manchester City untuk gantikan Toni Kroos. Real Madrid dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk mengambil langkah signifikan dengan merekrut gelandang Manchester City, Rodri, dalam bursa transfer musim panas ini. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk mencari pengganti Toni Kroos yang telah memutuskan untuk pensiun setelah Euro 2024. Kekalahan agregat 1-5 dari Arsenal di Liga Champions semakin menegaskan pentingnya sosok pengatur permainan seperti Kroos dalam tim Madrid. Toni Kroos telah meninggalkan kekosongan yang signifikan di lini tengah Real Madrid setelah pensiun. Luka Modric, yang kini berusia 39 tahun, tidak dapat diandalkan sebagai solusi jangka panjang, sementara pemain muda seperti Eduardo Camavinga masih memerlukan waktu untuk berkembang. Dalam situasi ini, Rodri dianggap memiliki karakteristik yang ideal untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Kroos. Kemampuannya dalam mengatur tempo permainan dan ketepatan operan jarak jauh menjadi nilai tambah yang selama ini menjadi ciri khas Kroos di Santiago Bernabeu. Manchester City tidak memiliki alasan untuk melepaskan pemain kunci mereka, terutama setelah kehilangan Toni Kroos dan kemungkinan kepergian Luka Modric. Real Madrid bakal tebus Bukayo Saka 2,3 triliun jika Vinicius Junior dan Rodrigo pergi. Real Madrid mulai mengambil langkah antisipatif di bursa transfer mendatang. Menurut laporan dari Real Madrid Confidencial, klub raksasa Spanyol itu sedang bersiap untuk menghadapi kemungkinan hengkangnya salah satu dari dua penyerang Brasil mereka, Vinicius Junior atau Rodrigo. Apabila salah satu dari mereka benar-benar meninggalkan Santiago Bernabeu, maka Real Madrid dikabarkan akan langsung bergerak cepat untuk mengamankan jasa Bukayo Saka dari Arsenal. Pertandingan Liga Champions antara Arsenal dan Real Madrid disebut sebagai titik balik dalam saga transfer ini. Dalam laga tersebut, Saka tampil sangat menonjol dan menjadi pusat kemenangan Arsenal. Aksi-aksi cemerlangnya di lapangan selama pertemuan di Liga Champions itu tidak hanya membuat pendukung Arsenal terpukau, tapi juga menarik perhatian Florentino Perez secara langsung. Presiden Real Madrid tersebut disebut yakin bahwa kombinasi keterampilan, ketenangan, dan karakter Saka membuatnya cocok mengenakan seragam putih kebanggaan klub. Perez diyakini melihat Saka sebagai sosok yang bisa bersinar di tengah tekanan tinggi dunia sepak bola Spanyol. Vinicius disebut menarik minat dari beberapa klub Premier League dan Arab Saudi, terutama karena negosiasi kontraknya yang belum menemui titik temu. Sementara Rodrigo dilaporkan diminati Chelsea dan Manchester City, meskipun dia telah menyatakan ingin bertahan di ibu kota Spanyol. Dalam konteks itu, Saka dianggap sebagai alternatif utama untuk memperkuat sektor penyerangan. Real Madrid tertarik dengan kombinasi pengalaman internasional dan gaya menyerang yang dinamis dari sang pemain Arsenal. Dengan bayangan formasi bersama Jude Bellingham dan Kylian Mbappe di lini depan, Saka dinilai bisa menambah warna baru dalam permainan bola Real Madrid, terutama karena pemain Inggris itu juga bermain di sebelah kiri.
Walau Arsenal diyakini tak akan melepas pemain andalannya begitu saja, Los Blancos dikabarkan siap menggelontorkan dana lebih dari 2,3 triliun rupiah untuk menebusnya. AC Milan pilihan tepat bagi Arda Güler, Real Madrid melunak dengan opsi peminjaman. Arda Güler berpeluang besar hengkang dari Real Madrid dan berlabuh ke AC Milan. Di Real Madrid, Arda Güler bukanlah pilihan utama, hal ini membuatnya berpikir ulang untuk kembali menerima tawaran AC Milan. Meskipun telah menginvestasikan 30 juta euro untuk akuisisi, Real Madrid saat ini enggan untuk berpisah dengan sang pemain, dengan partisipasinya yang hanya mencapai 26% dari potensinya sejak dimulainya musim La Liga. Strategi klub saat ini tampaknya adalah untuk mencari kesepakatan peminjaman untuk sang pemain, dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangannya. Laporan tersebut mencatat bahwa Inter Milan telah memulai komunikasi dengan perwakilan sang pemain, meskipun ketertarikan utama mereka adalah pada Nico Paz. Bintang Como, yang juga memiliki opsi pembelian kembali oleh Real Madrid, kini dianggap sebagai prioritas oleh Piero Ausilio, Direktur Olahraga Nerazzurri. Sementara itu, pelatih asal Italia, Vincenzo Montella, menyarankan Güler untuk bergabung dengan Serie A untuk meningkatkan permainannya, tetapi itu bergantung pada niat baik dari Real Madrid. Los Merengues akan menentukan nasib kedua talenta kreatif di lini tengah ini. Sementara Inter Milan saat ini lebih mengutamakan Paz, perwakilan Güler mungkin tidak akan menunggu dan mencoba bernegosiasi dengan AC Milan. Terlepas dari hasil akhirnya, Güler telah membuat keputusan pasti, jika dia tidak masuk dalam rotasi tim selama musim berikutnya, pemain asal Turki ini tidak akan memperpanjang masa tinggalnya di Bernabeu selama 1 tahun lagi. Real Madrid bidik 2 pemain gantikan Vinicius Junior. Real Madrid bidik 2 bintang sebagai calon pengganti Vinicius Junior, jika bintang asal Brasil itu memilih hengkang di akhir musim ini. Laporan terbaru Sport mengungkap rencana Real Madrid jika Vinicius akhirnya putuskan untuk meninggalkan Bernabeu. Satu hal yang perlu dicatat, walau pemain itu tetap menjadi pemain kunci El Real sejauh musim ini, tapi Los Blancos selalu beroperasi berdasarkan prinsip bahwa tidak ada pemain yang tak tergantikan. Tak peduli seberapa penting tampaknya mereka di skuad Madrid. Saat ini Vinicius masih terikat kontrak hingga tahun 2027, tapi ada pertemuan pada musim panas mendatang yang akan dilakukan klub dan pemain itu guna membahas kemungkinan pembaruan kontraknya. Pemain Brasil itu sadar betul ada tawaran menggiurkan dari Arab Saudi dan itu bisa ia manfaatkan sebagai daya ungkit. Namun, sejarah telah menunjukkan, bernegosiasi dengan Perez bukanlah tugas yang mudah. Jika Vinicius mendesak untuk hengkang, Real Madrid pun tak akan menghalanginya, asalkan klub peminat berani sodorkan setidaknya 250 juta euro. Klub kemudian akan menginvestasikan kembali dana tersebut untuk amankan pengganti Vini, dan memastikan lini serang Madrid tetap tangguh. Adapun 2 nama yang muncul sebagai kandidat utama adalah Florian Wirtz dan Nico Williams. Di antara keduanya, Nico Williams dari Athletic Bilbao tampaknya punya sedikit keunggulan, karena beberapa alasan. Pertama, ia menjadi pilihan yang lebih terjangkau dibandingkan dengan Wirtz. Lalu, kedua, gaya bermainnya yang alami bisa jadikan Nico sebagai pengganti langsung bagi Vinicius di sayap kiri. Di sisi lain, Wirtz tetap menjadi pesaing kuat, terutama jika Xabi Alonso ditunjuk sebagai manajer Madrid berikutnya. Kreativitas, kecemerlangan teknis dan visinya jadikan Wirtz sebagai pilihan menarik bagi Madrid, terutama jika mereka ingin membangun kembali lini tengah serang mereka di masa depan. Real Madrid bergerak untuk Martin Zubimendi, terus pantau bintang Premier League. Real Madrid dikabarkan sedang merencanakan langkah besar di bursa transfer musim panas ini dengan mengincar Martin Zubimendi, gelandang Real Sociedad yang juga menjadi target utama Arsenal. Menurut laporan, Madrid siap memicu klausul rilis Zubimendi sebesar 1 triliun rupiah untuk membawanya ke Santiago Bernabeu, saat mereka juga mengejar bintang Premier League. Madrid dikabarkan ingin meningkatkan jumlah pemain Spanyol di skuad mereka. Saat ini, hanya ada 5 pemain asal Spanyol di tim utama Los Blancos, yaitu Dani Carvajal, Lucas Vázquez,
Fran Garcia, Dani Ceballos, dan Jesus Vallejo. Kedatangan Zubimendi akan membantu memenuhi kuota tersebut, sekaligus memperkuat lini tengah mereka saat Luka Modric sudah semakin menua, meski dia kemungkinan akan bertahan semusim lagi untuk musim depan. Zubimendi, yang telah membela timnas Spanyol sebanyak 15 kali, dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik di Eropa. Klausul rilisnya sebesar 1 triliun rupiah membuatnya menjadi target menarik bagi klub-klub besar.